Apa itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi umum di mana kekuatan darah di dinding arteri terlalu tinggi. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung untuk memenuhi kebutuhan jaringan tubuh terhadap oksigen dan nutrisi. Setiap kali jantung berdetak, kedua ventrikel akan berkontraksi untuk mendorong darah ke paru-paru dan seluruh tubuh melalui arteri. Tekanan darah dinyatakan sebagai rasio tekanan darah sistolik, yaitu tekanan yang diberikan darah pada dinding arteri ketika jantung berkontraksi, dan diastolik, yaitu tekanan pada dinding arteri saat jantung mengalami relaksasi. Tekanan darah dapat diukur menggunakan alat yang disebut sphygmomanometer. Tekanan darah harus berada dalam batas normal. Apabila tekanan darah sering di atas 140/90, maka akan merusak dinding arteri sehingga menyebabkan aneurisma. Selain itu, akibat peningkatan pompa jantung yang terjadi secara terus-menerus, otot jantung akan mengalami pembengkakan atau kardiomegali. Kategori hipertensi telah berkembang selama bertahun-tahun, tapi terdapat beberapa konsensus menyebutkan bahwa hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm merkuri hydrogerum dan tekanan diastolik lebih dari 90 mm merkuri hydrogerum. Kategori tekanan darah berdasarkan guidelines dari American College of Cardiology or American Heart Association 2017 and European Society of Cardiology or European Society of Hypertension 2018 adalah sebagai berikut. Bagaimana mekanisme terjadinya hipertensi? Tekanan darah ditentukan oleh beberapa parameter sistem kardiovaskular, termasuk volume darah dan curah jantung, yaitu jumlah darah yang dipompa oleh jantung per menit, serta keseimbangan tekanan arteri yang dipengaruhi oleh volume intravaskular dan sistem neurohumoral. Jika diibaratkan, sistem jantung sangat mirip dengan sistem pompa air. Jantung bekerja seperti mesin pompa, sedangkan pembuluh darah adalah pipanya. Bila lubang dari pipa mengecil, maka tekanan di dalam pipa akan meningkat dan secara otomatis kinerja pompa akan semakin berat. Di dalam tubuh, berlaku hukum blood pressure sama dengan cardiac output dikali peripheral resistance. Cardiac output atau curah jantung adalah jumlah darah yang dipompa oleh ventrikel dan keluar dari jantung setiap menit. Sedangkan peripheral resistance adalah tahanan pembuluh darah terhadap aliran darah. Faktor yang berkontribusi terhadap resisten perifer adalah kelenturan atau elastisitas arteri, diameter arteri serta kekentalan darah. Dinding arteri yang sehat secara elastis dapat mengembang setiap kali jantung berdetak, sedangkan diameter arteri dapat disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Fisiologis arteri melibatkan interaksi yang kompleks dari berbagai elemen sistem neurohumoral yang mencakup sistem renin-angiotensin-aldosteron, paranatriuretik dan endotelium peptida, sistem saraf simpatis, dan sistem imun atau kekebalan tubuh. Saat terjadi peningkatan tekanan darah, diameter arteri akan mengecil atau vasokonstriksi. Tubuh pun berusaha untuk mengurangi tekanan darah dengan cara melebarkan diameter arteri dan disebut vasodilatasi. Faktor resistensi perifer lain adalah viskositas atau kekentalan darah. Banyaknya partikel di dalam darah seperti peningkatan LDL dan trigliserida akan meningkatkan viskositas darah. Ketika darah mengental, tekanan darah akan meningkat karena jantung bekerja lebih keras untuk mendorong darah melalui arteri. Peningkatan kolesterol total, LDL, dan trigliserida akan membentuk gundukan yang disebut plak arteriosklerosis dan mempersempit ruang arteri atau vasokonstriksi. Tekanan darah akan meningkat dan menyebabkan jantung berdetak lebih kuat. Penyempitan arteri dapat mengurangi aliran darah sehingga menyebabkan kondisi seperti serangan jantung, stroke, bahkan gagal ginjal. Apa penyebab terjadinya hipertensi? Penderita hipertensi sebesar 90 sampai dengan 95% merupakan penderita hipertensi esensial atau primer. Tidak ada penyebab yang dapat diidentifikasi pada 95% penderita hipertensi. Sedangkan hipertensi sekunder hanya terjadi sekitar 10%.
Faktor-faktor yang dapat meningkatkan tekanan darah secara bertahap dari waktu ke waktu seperti konsumsi natrium yang berlebihan, berat badan berlebih atau obesitas, mengkonsumsi alkohol, dan aktivitas fisik. Apa saja gejala yang muncul pada penderita hipertensi? Pasien dengan hipertensi seringkali tidak menunjukkan gejala apapun kecuali sudah terdapat komplikasi. Gejala tersebut meliputi keluhan seperti nyeri dada, sesak nafas, jantung berdebar, edema perifer atau bengkak pada kaki, sakit kepala, pusing, penglihatan kabur, nokturia atau kencing pada malam hari, dan hematuria yaitu terdapat darah pada urin. Komplikasi yang dapat terjadi akibat hipertensi yang tidak terkontrol seperti penyakit jantung koroner, stroke baik iskemik atau pendarahan intracerebral, ensefalopati hipertensi, gagal ginjal baik akut ataupun kronis, penyakit arteri perifer, fibrilasi atrium, aneurisma aorta, hingga kematian. Bagaimana cara menangani hipertensi? Salah satu penanganan hipertensi adalah dengan mengubah gaya hidup seperti memakan makanan yang sehat dan membatasi asupan garam atau makanan yang diproses dengan garam. Hal ini terjadi karena garam bersifat mempertahankan air sehingga meningkatkan volume darah dan tekanan darah. Idealnya natrium dikonsumsi menjadi kurang dari 2,3 gram per hari atau kurang dari 1,5 gram per hari sehingga dapat menurunkan tekanan darah sistolik. Perubahan gaya hidup lainnya yang dapat mengurangi tekanan darah adalah dengan menghindari konsumsi alkohol, berolahraga secara teratur, menurunkan berat badan, serta berhenti merokok. Setelah perubahan gaya hidup dilakukan, namun tekanan darah masih cenderung tinggi, maka diperlukan penata laksanaan medikamentosa. Secara umum, dokter akan merekomendasikan obat antihipertensi yang bekerja pada ginjal, pembuluh darah, dan jantung untuk membantu mengurangi tekanan darah. Pemilihan golongan obat antihipertensi bergantung kepada kondisi dan klinis pasien. Anda penderita hipertensi namun tidak rutin mengkonsumsi obat? Hati-hati, kebiasaan buruk tersebut bisa menyebabkan komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, serta penyakit lainnya. Klinik Alkindi terbukti dapat meningkatkan ejection fraksional pada penderita gagal jantung dari 35% menjadi 58% dengan program Cardiac Safe. Sembuhkan penyakit Anda secara klinis di Klinik Alkindi. Farmakoterapi antihipertensi dimulai dengan obat antihipertensi lini pertama baik dengan monoterapi atau kombinasi. Terapi kombinasi mungkin diberikan pada pasien dengan tingkat tekanan darah yang lebih tinggi. Obat antihipertensi lini pertama termasuk ACE inhibitors, angiotensin II receptor blockers, dihydropyridine, calcium channel blockers, dan thiazide diuretics. Yang pertama adalah ACE inhibitors atau angiotensin converting enzyme inhibitors. Secara teori, renin disekresi oleh sel juxtaglomerulus dari ginjal yang akan mengkatalisis konversi angiotensinogen di hati menjadi angiotensin 1, lalu angiotensin 1 kemudian dikonversi oleh angiotensin converting enzyme di membran basalis paru menjadi angiotensin 2. Obat antihipertensi golongan angiotensin converting enzyme inhibitor, seperti namanya, memblokir angiotensin converting enzyme di membran basalis paru yang mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Hal ini akan menyebabkan turunnya produksi angiotensin 2 sehingga meningkatkan natriuresis atau pengeluaran natrium dalam urin dan dapat menurunkan tekanan darah. Indikasi pemberian ACE inhibitor untuk pasien dengan hipertensi dan gagal jantung. Sedangkan kontraindikasi pemberian ACE inhibitor adalah pasien yang mengalami gangguan paru baik yang disebabkan oleh infeksi ataupun pemumpukan cairan di dalam hingga rongga paru yang disebut efusi alveolar dan efusi pleura. Hal ini terjadi karena ACE inhibitor bekerja di membran basalis paru yang akan merangsang efek samping berupa batuk kering dan semakin memparah kondisi paru-paru. Selain itu, ACE inhibitor juga tidak disarankan untuk diberikan pada pasien dengan kegagalan fungsi ginjal karena efek sampingnya berupa peningkatan kadar kalium atau hiperkalemia yang mengancam jiwa. Contoh obat ACE inhibitor yaitu captopril, ramipril, lisinopril, dan lain sebagainya. Yang kedua, angiotensin II receptor blockers.
Angiotensin 2 bekerja pada dua reseptor, yaitu reseptor angiotensin 1 dan reseptor angiotensin 2. Reseptor angiotensin 1 menyebabkan peningkatan tekanan darah karena vasokonstriksi, peningkatan resistensi vaskular sistemik, peningkatan aktivitas simpatis, dan retensi air sebagai akibat dari peningkatan reabsorpsi natrium dalam tubulus proksimal. Obat antihipertensi golongan angiotensin 2 reseptor blocker bekerja menghambat reseptor angiotensin 1 dan menghalangi efek aldosteron. Efeknya pembuluh darah tidak mengalami vasokonstriksi dan reabsorpsi natrium menjadi menurun sehingga menurunkan tekanan darah. Indikasi penggunaan ARB mirip dengan penggunaan untuk ACE inhibitor. Namun pada pasien yang tidak mentolerasi terapi ACE inhibitor karena batuk, terapi ARB disarankan sebagai alternatif. Contoh obatnya seperti candesartan, irbesartan, losartan, telmisartan, valsartan, dan lain sebagainya. Baik golongan ARB dan ACE inhibitor dapat menyebabkan hiperkalemia pada pasien dengan penyakit ginjal atau pasien yang menggunakan obat yang cenderung menyebabkan hiperkalemia seperti suplemen kalium dan diuretik hemat kalium. Yang ketiga, calcium channel blockers. Calcium channel blocker bekerja dengan memblok kanal kalsium, di mana kalsium dibutuhkan untuk kontraksi otot. Ada dua kategori utama dari calcium channel blockers berdasarkan efek fisiologis utamanya, yaitu non-hydropyridine, memiliki efek penghambatan pada nodus sinoatrial dan atrioventrikular yang menghasilkan perlambatan konduksi jantung dan kontraktilitas sehingga dapat menurunkan tekanan darah dan membantu mengendalikan takikardi. Contoh obatnya verapamil dan diltiazem. Sedangkan dihydropyridine dalam dosis terapi memiliki sedikit efek langsung pada miokardium dan lebih berpotensi sebagai vasodilator perifer, sehingga digunakan untuk hipertensi, pendarahan pasca intrakranial terkait vasospasme dan migrain. Indikasi pemberian calcium channel blocker termasuk hipertensi, angina pectoris, disritmia supraventrikular, kardiomiopati hipertrofik, dan hipertensi pulmonal. Selain itu juga digunakan untuk fenomena Raynaud, pendarahan subarachnoid, dan sakit kepala migrain. Calcium channel blocker dikontraindikasikan pada pasien yang mengalami gagal jantung dengan penurunan ejection fraction AV block derajat kedua atau ketiga karena kemungkinan menyebabkan bradikardia dan memperburuk curah jantung, terutama jika dikonsumsi bersama obat yang memperlambat konduksi jantung. Maka pemberian CCB perlu diperhatikan pada pasien dengan detak jantung yang rendah atau bradikardia. Pasien dengan riwayat bengkak pada kaki karena edema perifer dapat terjadi dalam 2 hingga 3 minggu setelah memulai terapi calcium channel block. Gunakan dengan hati-hati pada gangguan ginjal dan hati. Pertimbangkan memulai pengobatan dengan dosis yang lebih rendah. Yang keempat, thiazide diuretics. Diuretik thiazide memberikan efek diuretiknya melalui penyumbatan saluran natrium klorida dalam segmen proksimal tubulus distal. Ketika saluran natrium klorida tersumbat, penurunan kadar natrium melintasi membran luminal sehingga mengurangi aksi pompa natrium kalium dan mengurangi aliran natrium dan air ke interstitium. Efek diuretik dari obat ini menyebabkan pasien akan sering buang air kecil sebagai upaya untuk menurunkan tekanan darah. Diuretik thiazide merupakan kontraindikasi untuk diberikan pada pasien dengan anuria dan alergi terhadap obat golongan sulfonamid. Selain itu, juga terdapat antihipertensi golongan lain seperti beta blocker, alpha blockers, dan clonidine hydrochloride. Penanganan hipertensi secara herbal. Klinik Alkindi memiliki salah satu produk herbal dengan ekstraksi nano yang dapat membantu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi ringan. Produk tersebut dinamakan Hifax yang di dalamnya terkandung ekstraksi seledri, kumis kucing, dan bawang putih dalam tingkatan fraksi yang tinggi. Kandungan Hifax yang pertama adalah seledri. Seledri atau api herba merupakan salah satu sayuran aromatik yang paling sering digunakan untuk mengolah makanan dalam kehidupan sehari-hari. Ekstraksi heksen dari seledri secara signifikan dapat menurunkan tekanan darah sistolik, diastolik, dan denyut jantung pada penderita hipertensi. Komponen aktif dalam ekstrak seledri dapat menginduksi sifat vasodilatasi dengan cara memblok saluran kalsium atau Ca2+ dalam jalur endotel dan non-endotel, di mana kalsium dibutuhkan untuk kontraksi otot.
Ketika kanal kalsium diblok dan kalsium tidak dapat masuk ke dalam otot jantung dan dinding pembuluh darah, maka denyut jantung akan melambat dan pembuluh darah akan melebar. Hal inilah yang akan mengakibatkan turunnya tekanan darah dan mengontrol kestabilan denyut jantung. Kandungan HIFAX yang kedua adalah kumis kucing. Kumis kucing atau Orthosiponis herba memberikan efek antihipertensi dengan cara mengurangi vasokonstriksi atau menyempitnya ukuran pembuluh darah melalui perubahan aktivitas adrenergik dan angiotensin II reseptor tipe 1 atau AT1 reseptor. Kandungan HIFAX yang ketiga adalah bawang putih. Bawang putih atau Allium sativum biasa digunakan sebagai bumbu berbagai masakan. Efek antihipertensi pada bawang putih yaitu dengan cara menghambat produksi angiotensin II sehingga meningkatkan vasodilatasi dan menurunkan tekanan darah. Efektivitas api herba dan Orthosiponis herba sebagai obat antihipertensi sudah pernah diteliti sebelumnya oleh salah satu dokter spesialis jantung di Indonesia. Penelitian tersebut menggabungkan antara kumis kucing dan seledri dengan obat antihipertensi golongan kalsium channel blocker yaitu amlodipin. Ekuivalen antara ekstraksi kumis kucing dan seledri dengan amlodipin memiliki efektivitas yang hampir sama setelah dikonsumsi selama 12 minggu. Sementara efek toksisitas ekstraksi herbal baru muncul setelah diberikan dosis maksimal yaitu 17.605 mg per kilogram berat badan. Bila dikalikan dengan berat badan rata-rata manusia sebesar 50 kg, maka ekstraksi herbal ini aman dikonsumsi hingga 1 juta kapsul per hari.